Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas cover Color Spread chapter 992 yang menurut Mimin sangat menarik. Ya, benar-benar sangat menarik karena Mimin menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Dan mulai intronya. Ya, cover Color Spread chapter 992 yang Mimin sering salah ketik jadi 922. Ya, karena sampai di 2 video kemarin Mimin selalu salah ngetik judul ataupun tulisan lainnya yang harusnya 992 jadi 922. Ya, apakah ini suatu firasat atau semacamnya? Oleh karena itu, akhirnya biar Mimin gak salah ngetik lagi. Dan oh ya, ngomong-ngomong, judulnya udah bener kan? Kalau udah benar, berarti firasat Mimin sudah terjawabkan. Karena setelah Mimin cek chapter 922, di mana ternyata wow, di chapter ini menceritakan di mana untuk pertama kalinya Kaido nongol sebagai naga dan mengeluarkan napas apinya. Jadi apakah ini bertanda kalau setelah di chapter 992 Kaido akan berhenti menjadi naga seperti saat Kaido menghantam Luffy dulu, atau kita bisa menyebutnya Kaido akan berfokus pada mode terefektifnya, yaitu kalau nggak kembali ke wujud normalnya dan memainkan teknik pentungannya, atau Kaido akan memasuki mode hybridnya. Ya, ini cuman firasat Mimin. Tapi ngomong-ngomong, di chapter 992 mendapatkan sebuah cover di mana Koala yang merupakan pasukan revolusioner tengah mengajari para kungfu dugong teknik Ryugu atau Gyojin Karate, di mana Ryugu adalah kerajaan manusia ikan. Jadi manusia ikan, kungfu dugong, dan pasukan revolusioner, apakah ada hubungannya? Ya, entahlah. Tapi pertama, ini dia cover Color Spread chapter 992. Yang di cover ini diperlihatkannya suasana Mugiwara Ichimi yang tentunya ada Jinbe, yang dimana mereka tengah berada dan menaiki sebuah kereta laut ala-ala Water Seven punya. Dan hal yang dimaksudkan di sini dari dunia nyata, ada maskot Kumamon yang merupakan maskot dari daerah Kumamoto, yang kalau kalian tahu ini seperti sebuah saling respect, di mana di prefektur Kumamoto di salah satu stasiun kereta apinya ada sebuah kereta api yang dimana gerbongnya ini special edition One Piece punya. Jadi intinya kalau masalah beruang atau Kumamon ini yang sedang kampai adalah seperti simbol saling respect di antara mereka. Dan di cover ini Mimin menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Dan yang pertama adalah akan terjadinya dua konsep, yaitu konsep pertemuan dan konsep perpisahan. Nah, sekarang kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu pertemuan. Di cover ini, jika kalian memperhatikannya dengan jelas, teliti, seksama, kalian bakal sadar kalau para Mugiwara Ichimi ini telah kedatangan tamu. Hal ini ditegaskan oleh Chopper yang sedang meneropong, dan beberapa nakama yang terlihat riang gembira seperti Usopp, Robin, Jinbe, dan Franky. Namun yang jadi pertanyaan, siapakah mereka? Ya, siapa? Menurut Mimin, karena cuma mereka yang terlihat senang atau terfokuskan ke situ, dapat kemungkinan besar tamu yang datang adalah para armada Luffy dan pasukan revolusioner. Ya, alasannya itu tadi karena mereka yang mengetahuinya dan didukung tidak pedulinya Sanji, Nami, dan Brook. Ya, karena mereka ini tidak ada di momen para armada Luffy terbentuk, atau mereka tidak ada di As Dressrosa sampai selesai. Dan yang berbahagia di sini seperti yang kita ketahui, ya kan, yaitu orang-orang yang ada di As Dressrosa sampai selesai seperti Usopp, Franky, dan terkhusus untuk Usopp pasti senang jika armada Luffy datang. Karena selain Usopp ada di momen terbentuknya armada Luffy, Usopp adalah penggemar berat pasukan atau kesatria dari Elbaf, yaitu Hajarudin. Ya, kemudian Robin, orang yang paling jarang berekspresi atau aktif gerak ini di Mugiwara Ichimi, di sini sampai-sampainya mengangkat tangannya dan melihat ke arah lautan sana. Ya, Mimin berani jamin kalau yang dilihat Robin ini bukan Jinbe, karena Jinbe melihat ke arah lautan juga. Hal ini didukung kalau kita melihat matanya Robin. Ya, matanya Robin lebih mengarah apa yang dilihat oleh Chopper dengan teropongnya itu. Dan dapat diambil kesimpulan kalau Robin tengah melihat dan menyambut para pasukan revolusioner dan armada Luffy.
Luffy, yang terkhususnya untuk pasukan revolusioner. Karena kalau kalian tahu, pas Robin ketemu dengan pasukan revolusioner, sifat Robin agak berubah, terutama saat Sabo datang waktu itu di malam hari. Luffy yang sudah capek-capeknya baku hantam dengan Doflamingo, si Robin ini tanpa pikir panjang ingin membangunkan Luffy karena datangnya Sabo. Nah, dari situ Mimin anggap sifat Robin sedikit lain kalau ada pasukan revolusioner. Maka dari itu, orang yang disambut oleh Robin di sini adalah pasukan revolusioner. Dan bagaimana dengan Jinbe serta Chopper? Kalau masalah Chopper, seharusnya Usopp sudah menceritakan kepada Chopper kalau akan ada pasukan-pasukan kesatria di pihak kita. Tapi kalau kalian ingat lagi di cover ini, di chapter Firasat Aneh tadi ya, yaitu cover chapter 922, di mana ada koala yang mengajari style manusia ikan kepada Kung Fu Dugong. Mungkin ini sedikit cocok dengan Jinbe yang merupakan manusia ikan yang pada dasarnya juga pernah kontak dengan koala. Ya, kemudian Chopper yang sama-sama hewan seperti Kung Fu Dugong, dan di Alabasta dulu Chopper juga pernah ngobrol dengan Dugong ini. Jadi untuk Chopper dan Jinbe sepertinya melambangkan cover chapter 922, di mana tokoh utama di sini adalah koala yang merupakan pasukan revolusioner, yang artinya itu adalah kesimpulan untuk konsep pertemuan mengenai datangnya bantuan dari pasukan revolusioner dan armada Luffy yang terjadi di ujung Ars Wano. Ya, kenapa di ujung Ars Wano? Ya, kenapa di situ? Karena kalau kalian lihat di sini, ya di foto yang ada di kereta api ini ada foto ala Wano Kuni, yang artinya atau logikanya ini kapal berasal dari Wano, atau lebih tepatnya di ibu kota bunga. Dan kalau kalian melihat air lautnya, terjadi sebuah perbedaan warna, atau artinya Luffy sudah di ujung Ars Wano, karena bergantinya Ars itu biasanya juga berpindah tempat atau daerah, dan hal yang membedakan daerah ini dengan daerah itu adalah perairannya. Selain perairannya, hal ini didukung dengan lintasan rel di perairan biru atau negeri Wano yang keok-keok, di mana alur di Wano Kuni benar-benar ribet karena adanya seorang pengkhianat di kubu aliansi. Dan itu tadi kalau tamu ini akan datang di klimaksnya Ars Wano. Nah, sekarang kita ke konsep perpisahannya, yang menurut Mimin nantinya setelah seluruh kereta sampai gerbong paling belakangnya melintasi perbatasan air, Mugiwara Ichimi akan berpisah dengan aliansinya jika benar aliansinya datang, dan jika betul sesuai dengan konsep pertemuan tadi, yaitu datangnya aliansi. Dan setelah Ars Wano selesai, dapat kemungkinan mereka akan berpisah karena kita tahu Mugiwara Ichimi kekurangan satu poneglyph untuk menuju Locktail. Nah, oleh karena itu di konsep yang ini, yaitu konsep perpisahan, dapat kemungkinan pasukan revolusioner akan disibukkan untuk membuka negeri Wano. Karena menurut Mimin, negeri Wano adalah salah satu titik lemah world government yang sudah Mimin jelaskan di video ini. Sedangkan armada Luffy akan memperluas kekuasaan teritori bajak laut Luffy, karena sepertinya hal yang dilakukan oleh Bartolomeo ini yang menyerang suatu daerah dan menyuruh daerah tersebut mendukung Luffy. Sepertinya para armada Luffy lainnya juga akan mengikuti jalannya Bartolomeo ini. Nah, oleh karena itu, waktu mencari satu poneglyph terakhir atau road poneglyph yang terakhir, Mugiwara Ichimi hanya pergi dengan kelompoknya sendiri serta mengajak beberapa orang yang mengetahui info tentang road poneglyph yang terakhir. Karena coba lihat burung yang ada di sini. Ya, burung yang dilihat oleh Luffy dan disambut Luffy karena Luffy mengangkat topinya. Dan kalau kalian tahu, dan pastinya tahu ya, burung ini dimana biasanya di dunia One Piece ini, burung ini ditugaskan untuk menyebarkan info atau informasi dari koran. Nah, karena burung di sini tidak membawa koran, berarti burung ini menyimbolkan akan ada seseorang atau mungkin beberapa orang yang akan ikut bersama Mugiwara Ichimi di Sanigo, di mana orang ini dapat kemungkinan mengetahui posisi di mana road poneglyph itu berada. Nah, pertanyaannya, siapa? Kemungkinan pertama adalah Marco, ya karena Izo sepertinya akan menetap di negeri Wano. Jadi pilihan terkuat Marco jika Izo menetap di negeri Wano, Marco akan ikut bersama Luffy. Dan selain itu, Marco adalah orang yang pernah menaiki Moby Dick, ketemu Roger. Jadi dapat kemungkinan Marco mengetahui sedikit informasi mengenai poneglyph terakhir. Selain Marco, mungkin juga Yamato, karena Yamato memiliki catatan peninggalan Oden. Ya, jadi mungkin saja. Apalagi di sini ada 4 burung, jadi mungkin saja. Kemudian hal kedua yang menarik di sini adalah Zoro.
Ya, semua orang salvo sama mangkok yang dipegang oleh Zoro ini, dimana di mangkok ini ada gambar naga berwarna biru. Dan kelihatannya Zoro sangat suka dengan makanannya itu. Oleh karena itu, Mimin teringat sebuah cover Kelas Split chapter 284, dimana Sanji sedang menjual semacam ramen. Dan saking enaknya, Zoro sudah finish duluan dan langsung minta tambah lagi kepada Sanji. Dan yang menjadi menarik di sini ada patung naga di sini. Apakah kedua cover ini saling berhubungan? Dan menurut Mimin ada, karena kalau kalian melihat mangkok di covernya masing-masing, di mana di cover ini ada logo bajak laut secara umum dan di cover ini ada naga biru. Berarti pas yang dimaksud di sini di mangkok ini adalah bajak laut naga biru atau Kaido. Dan kalau kalian perhatikan baju Zoro di cover ini ada sebuah kepala tengkorak yang cukup besar. Apakah ini maksudnya adalah Onigashima? Ya entahlah, tapi yang pasti menurut Mimin Zoro akan mencicip Kaido. Ya karena ada 3 mangkok di sini, dimana anehnya di sini hanya ada 3 sumpit. Ya 3 sumpit di 3 mangkok, aneh kan? Dan satu-satunya hal yang terpikirkan di sini, 3 mangkok di sini menandakan 3 lawan Zoro yang pernah ia lawan. Dan 3 sumpit ini adalah melambangkan teknik Santorio. Dan menariknya, setelah time skip ada 3 lawan Zoro yang berarti atau Zoro agak kesulitan melawannya. Dan 3 lawan itu adalah yang pertama, Monet. Ya di Bang Hazard, Zoro sempat kesel karena Monet ini bertarungnya terbang sana dan kemari. Kedua, Pika. Ya Pika selalu pindah-pindah tempat. Kemudian yang ketiga yaitu Killer, dimana Killer atau Kamazo emang kuat. Dan naasnya Zoro benar-benar kesulitan saat pertama kali melawannya. Dan faktanya emang 3 orang ini yang pernah duel dan membuat Zoro agak jengkel di situasinya. Oleh karena itu sangat pas di Wano ini, setelah Zoro menghabiskan 3 mangkok dengan 3 sumpitnya, Zoro akan mencicip Kaido dengan teknik Nitorio karena sumpitnya ada 2. Ya jadi bagaimana menurut kalian? Ya sekian dari Mimin, sampaikan pendapat kalian, atau jika ingin menambahkan tambahkan saja. Dan sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya. Yosa.